Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Masih dengan tema besar kita, sabar dalam kesesakan. Mari kita renungkan ayat Alkitab dari Mazmur 121 ayat 1. Nyanyian Syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Sebagai orang Kristen, saya percaya kita semua kenal Raja Daud. Kita kenal Daud dengan kisah-kisah kepahlawanannya, kemenangan-kemenangannya yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Namun kita kenal juga Daud dari pergumulan-pergumulan yang dihadapinya, kejatuhan ke dalam dosa, dan banyak lagi kisah pelik yang menyertai perjalanan hidup Daud. Daud ini bukan seorang nabi. Meskipun banyak orang menganggap nabi, tetapi di dalam narasi Alkitab tidak ada kalimat yang mengatakan dia seorang nabi. Daud adalah gembala dari kalangan rakyat biasa yang karena ketaatannya kemudian dijadikan Tuhan menjadi raja. Saat itu yang menjadi nabi adalah Nabi Samuel, Nabi Gad, dan Nabi Nathan. Jadi Daud tidak pernah secara langsung menerima suara Tuhan seperti layaknya seorang nabi. Tetapi Daud ini suka sekali mendengarkan firman Tuhan yang dia terima dari para nabi. Dan bukan hanya suka mendengar, Daud juga suka menuliskan apa yang didengarnya. Dan sebagai seorang penyair, Daud menuliskan semua apa yang didengarnya. Pengalaman imannya dalam bentuk syair atau yang kita kenal sekarang dengan Mazmur Daud. Daud menulis semua pengalaman imannya dalam Mazmur itu. Pengalaman di saat senang, saat memperoleh keluputan dari musuh-musuhnya, dan kemenangan-kemenangan yang diperolehnya. Juga pengalaman di saat dia jatuh ke dalam dosa, dalam pergumulan yang berat, bahkan dikejar musuh-musuh. Semua dituliskan Daud dengan penuh kejujuran. Maksud Daud menuliskan supaya semua orang yang membaca termasuk kita sekarang ini bisa dikuatkan ketika punya pengalaman iman dan pergumulan yang berat yang sama yang pernah dialami oleh Daud. Daud mengajarkan kepada kita supaya kita percaya bahwa di tengah-tengah pergumulan yang sesulit apapun, bagaimanapun keadaan kita, atau kita merasa tidak layak karena dosa, tapi kalau kita berbalik dan bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Sama seperti Tuhan menolong Daud, Tuhan pasti menolong kita. Sekarang mari kita perhatikan kalimat di awal bacaan di atas. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana pertolonganku? Kalimat ini menyiratkan kepada kita bahwa saat itu mungkin Daud sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Mazmur 121 tidak secara jelas memperlihatkan kepada kita apa sih kesulitan Daud saat itu. Tapi kita dapat membayangkan sebagai prajurit perang, Daud mempunyai pengalaman yang sangat sulit. Bisa saja Daud mengalami kesulitan di saat perang. Daud terjebak dan butuh pertolongan dari Tuhan. Kata melayangkan mataku ke gunung-gunung bisa saja diartikan Daud berada di dalam lembah, terkepung musuh, dan sudah tidak ada jalan keluar lainnya. Hanya satu yang diharapkan, yaitu pertolongan dari atas yang mengatasi gunung-gunung, yaitu dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong, mengangkatnya dari lembah masalah, karena Daud tahu Tuhan tidak pernah tertidur untuk menolong anaknya. Corona sudah banyak dibicarakan. Mungkin orang sudah bosan mendengar kata ini. Di Surabaya, orang sudah mulai marah dengan keadaan ini. Baru-baru saja Ibu Wali Kota membuat jam malam lagi karena masih banyak yang meninggal akibat corona. Beberapa pejabat di Jawa Timur dan Surabaya juga ada yang banyak menjadi korban. Mungkin itulah yang menyebabkan pemerintah Surabaya mengetatkan aturan lagi. Akibatnya, banyak yang mengeluhkan pembatasan ini. Kalau beberapa minggu lalu, beberapa gereja sudah mulai siap-siap buka, kini batal niatnya. Bagaimana gereja dapat melayani dengan optimal kalau banyak sekali pembatasan? Bagaimana jemaat dapat merasakan pelayanan gereja jika banyak pembatasan? Belum lagi pembatasan-pembatasan yang lainnya, sekolah, pasar, dan banyak sekali yang membuat sulit di saat keadaan COVID ini. Seperti pengalaman Daud, kita seakan-akan berada di dalam lembah pergumulan. Apa yang kita lihat di depan kita semua
semata-mata hanya gunung masalah. Dan bukan satu gunung, tapi bergunung-gunung masalah. Kita terjepit dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Jangan takut, kita ingat pengalaman Daud. Ketika kita di bawah, hanya ada satu jalan yang dapat menolong kita, yaitu dari atas. Kalau kita mengarahkan mata kita dan percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak pernah tertidur dan membiarkan kita sendiri, maka setinggi apapun atau sebanyak apapun gunung masalah kita, pertolongan Tuhan jauh lebih tinggi dari masalah kita. Dan bukan itu saja, Tuhan pasti memberkati kita agar terluput dari masalah dan menjadikan itu sebagai pengalaman iman atau rema dalam hidup kita akan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada masa pandemi seperti ini, Tuhan masih terus bekerja, terus memberkati dan mendengarkan doa-doa kami. Bagi kami yang sedang dihimpit berbagai masalah dan kesukaran, baik dalam hal kesehatan, pekerjaan, bisnis, pendidikan, keluarga, atau yang lainnya, kami mohon Tuhan menolong kami. Sebab kami percaya Tuhan jauh melampaui segala masalah kami. Sekali lagi kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami semua, hingga pada detik ini. Terima kasih atas anugerah-Mu yang selalu tersedia bagi kami. Kami mau serahkan hidup kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tolong kami agar dapat menjalani hari-hari dengan tetap semangat dan penuh sukacita, agar kami juga dapat menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Terima kasih untuk renungan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.